Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 314 memberikan bantuan sebagai pengecualian. Tidak. Jika aku mengembalikan tubuhmu kepadamu, apakah kamu bisa lolos dari tangan mereka? Jika kau tertangkap oleh mereka, kau dan aku akan mati. Karena kematian ada di kiri atau kanan, mengapa tidak membiarkanku mempertaruhkan segalanya terhadap mereka? Namun, Egi bahkan tidak memberi Chu Feng kesempatan untuk merebut kembali tubuhnya. Dia menyeka darah di sudut mulutnya tanpa daya, dan secercah tekad melintas di matanya. Setelah itu, sambil menggertakkan gigi, dia terus mengendalikan tubuh Chu Feng dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mendesak sayap hitam di punggungnya agar berusaha sekuat tenaga untuk terbang maju. Egi, kamu. Pada saat itu, hati Chu Feng benar-benar sakit. Dia bisa merasakan bahwa Egi mempertaruhkan nyawanya. Dia melakukannya untuknya. Namun, perasaan bersembunyi di balik seorang wanita sambil sama sekali tidak berdaya bukanlah hal yang menyenangkan. Dalam situasi seperti itu, kekuatan Egi menjadi semakin lemah. Gas berwarna hitam yang melingkarinya semakin redup. Keunggulan mutlaknya dalam hal kecepatan juga mulai berkurang, dan pada akhirnya, benar-benar menghilang. Bukan saja mereka tidak mampu menyingkirkan dua orang di belakang mereka, sebaliknya, jarak yang ditarik dengan tidak nyaman itu menyusut sedikit demi sedikit. Kecepatan bocah itu menjadi lambat. Cepat, raih kesempatan ini dan singkirkan dia dengan satu serangan. Kita tidak bisa memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Yang Tian yang awalnya panik luar biasa, langsung bersorak gembira saat melihat Chu Feng tidak hanya kehilangan kecepatan mengerikannya sebelumnya, ia bahkan mulai bergoyang di udara, seolah-olah ia akan jatuh kapan saja. Sambil berteriak dengan marah, ia menggunakan kekuatan surga di seluruh tubuhnya dan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk mengejar Chu Feng. Kali ini, jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Pertama-tama aku akan membelahnya menjadi 8 bagian, lalu memotong mayatnya menjadi 10.000 bagian, lalu mencabik-cabiknya, lalu menghancurkannya menjadi darah dan busa. Lin Moli saat ini memiliki amarah yang membara di matanya dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang. Selain itu, tanpa menahan apapun, dia mempertaruhkan segalanya untuk mengejar Chu Feng. Ah! Tiba-tiba, seteguk darah keluar dari tubuh Chu Feng. Pada saat yang sama, sayap berwarna hitam di belakang tubuh Chu Feng juga segera menghilang dan tubuhnya mulai jatuh, langsung ke hutan pegunungan di bawahnya. Apakah aku benar-benar akan kalah dari dua manusia lemah seperti itu? Ini terlalu lucu. Saat itu, Chu Feng masih belum mampu mengendalikan tubuhnya sendiri, namun di dekat telinganya, dia dapat mendengar suara Egi yang mengandung kepahitan dan kelemahan yang amat sangat. Sialan, sialan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kesadaran Egi sudah kabur dan kendali atas tubuh Chu Feng tidak bisa dikembalikan kepadanya. Jadi, Chu Feng hanya bisa merasakan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa sementara dia dan Qi Feng yang di bahunya jatuh dengan cepat. Asteris ledakan. Akhirnya, Chu Feng dan Qi Feng yang mendarat di dalam hutan pegunungan dan kekuatan dahsyat itu menyebabkan lubang besar terbentuk di tanah. Hal itu menimbulkan semburan asap tebal dan di dalam hutan, burung-burung liar berhamburan dan binatang buas melarikan diri ke arah yang acak. Haha. Dasar bocah nakal, kau juga punya saat-saat kelelahan. Mari kita lihat kemana kau akan pergi kali ini. Pada saat yang sama, Yang Tian segera menyusul. Saat dia melihat asap tebal yang mengepul di bawah, dia sangat gembira tetapi dia tidak berani lagi bersikap ceroboh. Dia pertama-tama menggunakan tekanannya sendiri untuk menyelimuti semua yang ada di bawah, dan hanya setelah memastikan bahwa satu-satunya jalan keluar Chu Feng telah disegel, dia perlahan-lahan turun. Asteris suara mendesing. Tepat pada saat itu, Lin Moli juga menyusul. Karena amarahnya, dia melompat langsung ke dalam asap tebal dan berteriak dengan marah, Chu Feng, serahkan hidupmu. Lin Moli melambaikan lengan bajunya yang besar dan meniup asap tebal itu. Namun, setelah semuanya masuk ke mata mereka, tidak peduli apakah itu Lin Moli atau Yang Tian, ekspresi mereka berdua berubah drastis. Mereka meringis dan penampilan mereka luar biasa. Karena mereka terkejut saat mengetahui bahwa meskipun ada lubang besar di sana, sosok Chu Feng tidak ada di sana. Chu Feng sebenarnya tidak ada di sana, dan dia menghilang tanpa penjelasan apapun. Mana orangnya? Mana orangnya? Kemana dia lari? Keluar. Lin Moli mulai sedikit gila saat dia mulai melolong dengan marah. Lihat, ada kata-kata di sana. Tepat pada saat itu, Yang Tian melompat dan mengarahkan jarinya ke arah lubang yang dalam. Mengikuti arah jari-jari Yang Tian untuk melihat, bahkan Lin Moli pun terkejut. Di dalam lubang yang dalam itu, memang ada 8 kata besar. 8 kata besar itu ditulis dengan goresan yang kuat sambil mengandung aura penyelesaian. Isi dari 8 kata itu adalah, Pegunungan Naga Biru, Pertempuran Hidup dan Mati. Ini gelombang. Setelah melihat 8 kata besar itu, Yang Tian dan Lin Moli menghirup udara dingin terlebih dahulu, kemudian setelah itu, mereka saling memandang dan menemukan bahwa dalam tatapan mereka berdua, kekosongan, kegelisahan, dan ketakutan melonjak dengan cara yang sama. Apa yang harus kita lakukan?
Mungkinkah seseorang menyelamatkan Chu Feng? Lin Moli ketakutan oleh pemandangan yang tiba-tiba itu dan dia langsung mendapatkan kembali akal sehatnya dan dia tidak lagi semarah sebelumnya. Bukan itu. Jika memang ada orang yang lebih mampu yang membantu, Chu Feng tidak perlu terlibat dalam lingkaran sebesar itu. Chu Feng pasti menggunakan beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kedua mata kita dan melarikan diri. Lagi pula, bocah itu memang memiliki banyak metode yang tidak terbayangkan. Yan Yangtian menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Moli, penguasa agung istana Pangeran Qilin, sebenarnya sudah kehilangan akal untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh, yaitu menuju sekolah naga biru. Yan Yangtian mengalihkan pandangannya ke sekolah naga biru. 2 hari kemudian, di dalam lembah 100 lengkungan, di dalam lorong-lorong di awan, Qi Feng yang membuka matanya dengan bingung. Ingatannya masih tertuju pada adegan di mana Chu Feng menggendongnya di punggungnya saat melarikan diri dan jatuh ke dalam hutan pegunungan. Dia tidak memiliki sedikit pun ingatan mengenai adegan-adegan yang terjadi kemudian. Kau sudah bangun. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar. Mengangkat kepalanya untuk melihat, itu adalah teman lamanya. Tuan dari aula ini, ahli misterius, spiritualis dunia jubah biru. Bagaimana dengan Chu Feng? Di mana dia? Kau seharusnya menyelamatkannya, kan? Qi Feng yang berdiri sambil berteriak, "Ceng," dan saat itu juga, tubuhnya sudah pulih sepenuhnya dan dia dengan cemas mencari jejak Chu Feng. Jangan khawatir, aku sudah menyelamatkannya. Pakar misterius itu tersenyum tenang dan berkata, "Heh. Saudara Hen Yuan, aku tahu kau tidak akan membiarkanku mati begitu saja." Setelah mendengar kata-kata itu, senyum muncul di wajah Qi Feng Yang. Dia bertanya, "Di mana Chu Feng? Kemana kau membawanya?" "Aku mengirimnya ke tempat yang seharusnya ia kunjungi." Pakar misterius itu duduk dengan tenang di kursi goyang yang terbuat dari bambu. Ia memegang kipas angin yang rusak dan mulai mengipasi dirinya sendiri. Tempat yang seharusnya dia kunjungi. Qi Feng Yang tampak bingung. "Saya, Jiang Hen Yuan, pernah bersumpah bahwa saya tidak akan mencampuri urusan Provinsi Azure dan tidak akan berpartisipasi dalam urusan Provinsi Azure. Tujuan saya hanya mencari tubuh ilahi. Aku melanggar peraturan yang kutetapkan kali ini demi menyelamatkanmu dan Chu Feng. Alasan mengapa aku menyelamatkan hidupnya bukan demi dirimu, melainkan demi dia menjadi bibit yang baik. Dia sudah punya bakat seperti itu di usianya yang masih muda. Selama dia bisa terus berkembang, prestasinya di masa depan tidak akan kalah dengan generasi muda provinsi lain. Aku takut suatu hari nanti, dia bahkan akan mengejar monster-monster kecil di dinastiku karena di dalam tubuh bocah ini, sepertinya ada semacam kekuatan khusus. Mengenai apa itu, bahkan aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Namun, yang kulihat bukan itu. Melainkan dia bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkanmu. Tidak banyak orang yang memiliki semangat seperti itu jadi dia layak untuk kutolong." Jiang Hen Yuan menjelaskan seperti itu. Pada saat itu, Qi Feng Yang hanya tersenyum tipis dan tidak lagi bertanya tentang Chu Feng. Dia mulai mengobrol dengan Jiang Hen Yuan tentang beberapa hal yang biasa terjadi dalam keluarga. Dia mengerti Jiang Hen Yuan. Bantuannya kali ini memang pengecualian, dan bagi Chu Feng, mendapatkan penilaian seperti itu dari Jiang Hen Yuan berarti Chu Feng saat ini, tanpa diragukan lagi, berada di zona aman. Gelombang. Bersamaan dengan itu, di suatu tempat yang sangat jauh dari lembah 100 lengkungan, Chu Feng membuka matanya dengan linglung dan mengusap otaknya yang bengkak dan sakit sambil mengamati sekelilingnya. Namun setelah melihat dengan jelas semua yang ada di depan matanya, raut wajahnya berubah drastis dan matanya langsung membulat. Rasa terkejut yang tak terbayangkan muncul di matanya dan dia berkata dengan keheranan yang tak tertandingi, "Di mana tempat ini?"